kenaikan parkir ini sudah lama, artinya muncul gitu ya. Itu sejak tahun 2014, Mas. Maka kita sampaikan apapun keluhan dari masyarakat itu adalah rangka perbaikan. Kita harus kita tanggapi, harus kita tindak lanjuti di lapangan, dan maka itu tadi perbaikan, peningkatan layanan. Saudara, seorang seniman yang pernah jadi wartawan pernah berkata bahwa ada 3 hal di kota besar yang sulit dicapai. 1, soal kekasih, kemudian kedua kebahagiaan, yang ketiga tempat parkir. Nah, hari ini kita ngobrol soal parkir yang sudah 10 hari tarifnya naik 100%. Nah, bersama saya sudah hadir Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Nuryanto SHMH, yang biasa disapa Cak Nur. Kemudian Pak Salim Esos MSI, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam. Nah, menurut saya kedua narasumber ini adalah orang yang paling tepat bicara soal parkir. Nah, pertama mungkin saya ke Cak Nur dulu nih, sebagai Ketua DPRD. Siap, Mas. Ini pertanyaannya sederhana sebenarnya, Mas. Ya. Kenapa tarif parkir naik? Kalau ditanya kenapa, karena parkir ini merupakan sumber utama pendapatan asli daerah Kota Batam, karena kita bukan daerah produksi kayak ada tambang, pertanian, kan tidak ada juga, Mas, karena kita mengenalkan jasa. Nah, kenaikan parkir ini sudah lama, artinya muncul gitu ya. Itu sejak tahun 2014, Mas. Ya. Nah, karena semenjak saya jadi ketua DPRD itu sudah muncul keinginan pemerintah untuk menaikkan. Apakah memang terlalu murah tarif parkir? Memang terlalu murah. Nah, waktu itu lah kenapa saya belum mau, bukan tidak setuju gitu. Belum mau kita naikkan karena boleh naik, cuman persyaratannya ada perbaikan sistem ya, sistem pungutannya, terus pelayanannya, terus sarana prasarannya terpenuhi dan dipenuhi gitu. Nah, kenapa? Dan selama 10 tahun itu memang kan kita setiap tahun kan kita masukkan dalam asumsi target pendapatan. Itu kan memang ya belum pernah sampai masuk dalam target, belum pernah terrealisasi targetnya itu. Sebenarnya berapa targetnya dari bisa sampai 15, ada 15 M, pernah kita 20 M juga pernah. Tapi jarang tercapai. Lah karena berargumen berdasar itulah, maka ini kan masalah sistemnya memang belum ya, kita anggap belum memadai, terus sistemnya juga belum memadai, terus sarana prasarannya juga belum terpenuhi. Artinya kan kalau bicara retribusi itu kan kita harus memberikan pelayanan terlebih dahulu loh, Mas. Baru kita boleh mengambil retribusi itu. Lah, terus cara pungutannya, Mas. Dan cara pungutannya ini kan harus ada sistemnya. Jadi ini kan kita langsung tunai, ya, terus cash kan gitu, Mas, kan. Itu potensi hilangnya itu, kebocorannya itu, Mas, itu sangat besar sekali. Nah, maka kenapa 2014 sampai sekarang gitu, itu baru ini kan mau di akhir masa jabatan kita, itu kami baru setuju, ya, ada sepakat setuju, yaitu dengan persyaratan pemerintah kota harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang
yang kita tawarkan, dan alhamdulillah pemerintah kota itu waktu mengajukan yang terakhir ini itu mereka pemerintah kota yang Mas Salim itu berani untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ditawarkan, begitu loh. Oke, dengan pertimbangan itu, karena kita kan nggak mau juga, Mas. Artinya satu sisi kita naikkan, tapi satu sisi pendapatan tidak berbanding lurus, kita nggak mau gitu loh. Nah, karena faktanya memang pajak retribusi di Kota Batam itu merupakan menjadi dasar pendapatan utama dari PAD kita. Nah, maka kami sangat hati-hati untuk menaikkan itu. Maka kami waktu beliaunya menyampaikan ke kami, lah kami kasih, udah berani belum tantangan kami persyaratan itu, dan beliau itu siap. Dan karena ini sebenarnya keputusan tidak populer sebenarnya, Mas. Iya, gitu. Dan memang di daerah lain, Mas, kita termasuk kecil, Mas. Tarif yang sangat kecil ini. Coba bayangkan saja yang selama ini kan parkir 15 menit itu kan belum dipungut, Mas. Gratis masih ya. Kalau kita kalau di mall-mall itu kan kita enggak. Itu kan enggak ada di daerah lain. Gitu kan. Nah, terus kita masih di angka ya 1.000 untuk motor, 2.000 untuk mobil ya roda 4. Nah, itu kan kebijakan bersama oleh pemerintah Kota Batam, misalnya DPRD Kota Batam, itu kan kalau udah bicara tentang rasa cinta sayang untuk kepentingan masyarakat kan udah sangat ini. Lah dalam 10 tahun terakhir pembangunan di Batam kan ya cukup kita lihat sama-sama kan cukup masifnya ya, di mana-mana kita membangun. Nah, kalau kita komprehensif, kita hitung kembali APBD kita itu, Mas, ya, dari hasil itu hitungan di dalam rencana kerja pembangunan daerah DRKPD disusun, itu tuh kita tuh harus membutuhkan di angka 7T, Mas. Artinya dari musrembang kita, musrembang pemerintah Kota Batam dengan rakyat, terus ada yang nganu ke DPRD itu RKPD dengan pokirnya DPRD, dengan aspirasinya masyarakat melalui reses kita, kalau ditotal antara dari musrembang dengan resesnya DPRD yang membuahkan pokir itu kan usulannya, kalau digabung, Mas, itu memerlukan anggaran dalam 1 tahun 7T, Mas. Sementara anggaran yang kita dapat, pendapatan PAD kita maupun digabung dengan APBD itu hanya sekitar baru 3,5 T, Mas. Masih jauh kurang ya. Masih jauh. Oke. Gitu. Saya mungkin ke Pak Salim ya. Apa yang terjadi, Pak Salim? Jadi tadi Cak Nur sudah menjelaskan ini dengan berbagai pertimbangan sehingga diputuskan melalui Perda tarif parkir itu naik 100%. Tapi dengan catatan bahwa pelayanan, soal sistem, mekanisme, apa yang terjadi, Pak Salim, di lapangan? Karena sampai hari ini, 10 hari ini masih banyak suara-suara sumbang dari masyarakat soal kenaikan. Dari Munijen, dari pantauan kita di lapangan dan beberapa masukan dari kawan-kawan juga di lapangan, dari media dan sebagainya, memang ada beberapa yang perlu kami tingkatkan lagi terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Cuma dipersyaratkan adalah terkait dengan pelayanan juga, pelayanan kepada masyarakat tentunya. Pelayanan ini kami bagi beberapa hal. Pertama dari sisi SDM-nya, dari sisi manpower-nya. Memang kita kan akui bahwa di lapangan juga jukir kita itu kan masih perlu setiap saat bahkan harus diberikan edukasi terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu puas dalam hal dilayani, kan seperti itu namanya juga retribusi. Harus memberikan pelayanan dulu, pertama dari sisi manusianya. Artinya pelayanan itu mulai dari pada saat pengguna kendaraan mau mencari ruang parkir, mestinya sudah kita arahkan.
Jangan pada saat selesai parkir lalu dia muncul, itu yang selalu jadi keluhan. Dan di lapangan selalu kita sampaikan. Jadi di masyarakat itu sering ada istilah ketika kita datang dia nggak ada, ketika ada yang mau pergi dia muncul. Langsung itu memang itu selalu jadi keluhan di masyarakat. Kita selalu lakukan edukasi itu, cuma itu tadi harus selalu sering kita ke juga kita yang harus kita lakukan. Kemudian dari sisi bagaimana dia memberikan pelayanan yang ya agak lembut gitu kan, sehingga masyarakat yang dilayani juga puas, tidak grundel, walaupun tadinya mungkin mencari-cari tempat, ternyata pada saat mau pergi baru datang, lalu jukirnya sendiri agak apalah ya, dari sisi penampilannya, dari sisi bicaranya mungkin agak gimana ya, dengan kebiasaan kita sekarang ini, sehingga ya tidak menimbulkan semacam ketidakpuasan di masyarakat. Kalau puas dalam orang memberikan pelayanan kan pasti kan ada simpati akan muncul kan, artinya mereka puas dengan lalu pelayanan yang diberikan puas, mungkin memberi jasa layanan pun tidak akan merasa berat. Tapi Pak Salim, dalam catatan saya dari survei yang pernah dilakukan itu potensi retribusi dari parkir itu mencapai 37 miliar. Ya, Pak. Ya, Pak angkanya. Nah, kemudian pernah targetkan pendapatan dari parkir itu 30 miliar. Tapi sampai hari ini berapa yang pernah dihasilkan dari parkir? Ya, mungkin saya tambahkan tadi dulu dari sisi pelayanan itu yang dipersyaratkan juga. Satu sisi infrastruktur juga di lapangan memang masih kita rasakan. Kalau mungkin masa rambu parkir kita mungkin sudah sebagian besar sudah ada, karena di beberapa tempat sudah kita pasang untuk rambu parkir kan. Yang masih kita kurang adalah terkait dengan rambu parkir sudah dengan petunjuk-petunjuk parkir yang lain, yang berupa mungkin kalau sejajar ya kita kasih garis bagi, kalau yang miring, nah, itu yang masih kita kurang juga ya. Rambu sudah sama perlengkapan yang lain. Kemudian terkait dengan target, memang di 2022 akhir dengan persetujuan dari Dewan itu memang kita ada semacam survei konsultan yang terkait potensi parkir yang ada di Kota Batam. Dari hasil survei yang dilakukan oleh kawan-kawan konsultan itu, memang dari sekitar 660 titik itu memang potensi bruto yang mereka hitung itu lebih kurang 37 miliar bruto ya, bruto. Tetapi dari sisi lain kan dari penghasilan itu kalau kita harus operasional yang dikeluarkan dengan gaji jukir saja 3 juta atau 3.200.000 ditambah dengan operasional lain, misalnya baju dan keperluan lain, itu lebih kurang 26 miliar biaya operasional yang harus dikeluarkan. Jadi hasil konsultan ya, setelah dihitung bersih itu sekitar 6 miliar 67 juta sekian. Itu hasil bersih, hasil konsultan tahun itu. 2022. Iya, yang dilakukan oleh konsultan pada saat itu. Nah, ini sebenarnya kami lakukan ini untuk apa? Karena dalam rangka peningkatan pelayanan sebenarnya kami sudah beberapa kali melakukan semacam pembaharuan lah sistem maupun pola mekanisme pemungutan di lapangan. Di 2022 itu kita sudah juga melalui pendampingan BPKP, LO Kejaksaan untuk memihak ketigakan lelang. Lelang dengan pola bagi hasil. Pola bagi hasil artinya apa? Kita mencontoh Medan sebenarnya. Medan itu pelaksanaannya mereka lelang bagi hasil dengan pihak ketiga, 60% untuk penyedia, 40% masuk ke kas daerah. Bersih itu. Segala operasional ya mereka tanggung. Artinya tidak lagi dikeluarkan pembiayaan tidak dari kita, tapi dari hasil pungutan itulah langsung. Dan 60% untuk penyelenggara, 40% bersih. APBD tidak lagi mengeluarkan biaya. Itu adalah kalau kami nilai pada saat itulah yang sangat ideal karena kita tidak mengeluarkan modal, masuk saja. Nah, tetapi pada saat berjalan, pada saat kita menerapkan, muncullah ini tadi ada PP 35 turunan dari Undang-Undang 1/22 yang mana mensyaratkan bahwa namanya retribusi itu harus bruto masuk ke kas daerah.
Sedangkan biaya operasional harus dianggarkan mulai belanja. Nah, akhirnya mentahlah kami punya itu tuh. Udah siap kami, udah akan lelang itu. Akhirnya itu kembalilah ke pola ini lagi kita. Jadi itulah upaya. Tapi menurut Pak Salim, apakah target yang ditetapkan oleh pemerintah kota itu ketinggian gitu? Ya, sebenarnya dari kita berkaca daripada 2018 lah ya. Maksimal pada saat itu 2018 itu yang bisa dicapai itu 7,2 miliar. Setelah itu kan 2019, 2020, 2021, apalagi zaman Covid ini, yang waktu kita kena Covid itu sangat paling terendah lah di situ. Apalagi seperti parkir mandiri yang tiap bulan bayar ke kas daerah langsung banyak yang tutup kan. Kemudian belum lagi lokasi-lokasi yang selama ini ada jukirnya juga ada banyak tutup. Itu terjadi penurunan sampailah terakhir kita hanya bisa mencapai sekitar 5 miliaran begitu. 5 miliar. Artinya kalau dengan 5 miliar penghasilan dari parkir, pendapatannya begitu naik jadi 2 kali lipat itu sekitar 10 miliar. Ya, jadi seperti yang sampaikan ketua tadi memang mestinya harus berbanding lurus minimal itu kan. Artinya kalau tadinya 5 miliar paling tidak 10 miliar. Ya, kita memang pada saat mau implementasi ini kita sudah melakukan evaluasi juga terhadap kondisi di lapangan. Kita banding data yang hasil survei konsultan dengan kita yang di lapangan capaian. Kita compare nih. Sampai-sampai kita kan sebelum ini kan ada hanya sanggup satu hari 5.000. Tergantung lokasi ya. Saya bilang enggak, saya tidak mau kalau cuma 5.000. 10.000 minimal. Tapi itu tergantung titik masing-masing. Nah, setelah itu pada saat ini ada amanah penyesuaian. Nah, saya sampaikan itu minimal naik 2 kali. Nah, naik 2 kali dan bila perlu harus lebih dari 2 kali. Tapi saya ke Cak Nur. Saya beberapa hari ini mewawancarai beberapa tukang parkir. Saya bilang, apakah Anda senang karena otomatis pendapatan Anda meningkat? Mereka juga semata mengeluh karena memang menurut mereka sosialisasinya kurang, sehingga mereka berhadapan dengan konsumen yang langsung protes, malah ada yang tidak bayar. Ini seperti apa sebenarnya? Baik, jadi sebenarnya Mas, ini juga hal yang tidak kita mau sebenarnya. Maka kalau kita bicara tentang penawaran pemerintah kota waktu mengusulkan Ranperda ini supaya ada kenaikan tarif itu kan syaratnya itu kan satu, gitu. Diperbaiki sistemnya. Sistemnya apa? Ini sistem pungutan. Sistem pungutannya. Nah, kita kan minta ya non tunai. Nah, berarti kalau non tunai berarti memerlukan alat kan? Ya kan gitu kan, memerlukan alat. Gitu. Yang kedua berlangganan. Gitu kan, berarti menggunakan stiker gitu Mas. Nah, atau tahunan itu tahunan gitu, pembayarannya lewat pembayaran pajak samsat. Berarti kan melibatkan kerjasama pihak terkait. Nah, hal dari 3 hal inilah yang kita sepakati, gitu. Di samping yang harus dipersiapkan adalah sarana prasarana yang lain, tempat, marka, tempat parkir itu harus ada markanya, ada petunjuknya, Mas, ada tandanya. Apa itulah namanya lahan supaya teratur gitu. Nah, kalau tempat disiapkan. Nah, terus yang kedua, yang terakhir adalah SDM. Tukang parkirnya ini harus diedukasi, harus dididik, dan dia harus mampu bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan terkait masalah penataan mobil itu. Gitu. Ini kan pelayanan, Mas. Nah, kalau ini terpenuhi, saya yakin, gitu. Saya yakin dalam menunjang kenaikan
mulai. Ini kan tarifnya naik, itu akan berbanding lurus dengan pendapatan daerah, Mas. Dan menurut dari kajian ini, Mas, ini sangat besar. Dan kita mendapat kunjungan studi itu di Surabaya. Ya. Tapi selama 10 hari sejak kenaikan ditetapkan tanggal 15 Januari 2023, Ya. apa keluhan yang didatang dari masyarakat? Ya, saya kemarin udah telepon ke beliau. Loh, bagaimana persiapan yang untuk memenuhi persyaratan ini? Nah, beliau masih dalam proses. Gitu. Nah, ada juga yang lapor ke saya langsung. Gitu. Ini Karsis. Ini kan udah dipukul 4.000, tapi Karsis masih 2.000. Masih ada yang beredar ya. Atau dia kasih karsisnya 2. Ya, itu kan Di dari lapangan, Mas, ya. nah, itu artinya kan saya bilang ini berarti Pemko belum siap. Gitu. Nah, waktu itu memang mereka menjanjikan dengan apa? Memberikan pemaparan yang menjanjikan ini akan terpenuhi dan akan dipenuhi. Aku tidak mau, Mas. Nah, ya mungkin oke, dibuat hitam di atas putih. Namanya rencana aksi untuk pegangan kami, Mas, ya kan, supaya nanti saya instruksikan anggota saya untuk mengawasi dengan sesuai rencana aksinya mereka. Nah, terus nanti di lapangannya kan bisa dicek untuk menjadi ukuran, gitu loh, Mas. Loh, kemarin kita ekstrim, Mas. Ekstrim, jangan diberlakukan dulu kalau belum siap, gitu ya. Tapi beliau, Janur ini kan udah jadi perda. Nanti pertanggungjawabannya bagaimana? Kan begitu ke DPRD-nya. Nah, ya, kan gitu kan. Nanti temuan BPK lah kan gitu. Lah, pertanyaannya ini kan komitmen kita. Artinya kita sepakat, kita setuju persyaratannya ini, begitu kan? Artinya kan kita bukan membuat sesuatu yang sulit kita, gitu loh. Karena gini, makanya waktu itu sempat mestinya kan tanggal 4 tuh, Mas. Iya, tanggal 5. Artinya tanggal 4 kan. Nah, kita monitor terus, Mas. Tanggal 4 mestinya sudah dieksekusi perda itu. Nah, makanya kan mundur karena memang kita kota belum siap. Ketemulah, kumpullah sama kita, termasuk Pak Sekda. Kita juga komunikasi dengan tim lalu juga komunikasi, ketemu sama mereka. Kami sampaikan. Kira-kira Pak Salim apa sih kesulitannya? Kayaknya kurang tidur nih 10 hari. Memang kita udah menyusun semacam rencana aksi terkait penyesuaian tarif. Salah satunya yang jelas yang harus kita capai adalah yang tadi disampaikan bahwa harus berbanding lurus ya, kenaikan minimal 2 kali dari selama yang kita capai. Itu pertama. Kemudian ada langkah-langkah yang kita lakukan yang memang sampaikan beliau memang dalam masih proses. Pertama yang penggunaan non tunai. Kita memang di 2024 ini ada uji coba non tunai di 100 titik. Yang mana pada saat ini adalah bahwa jukir itu digaji jelas karena memang serang dengan aturan kepegawaian kan tidak boleh lagi menerima atau menambah tenaga kontrak. Tidak boleh. Sekarang jukir-jukir kita ini kan statusnya bukan tenaga kontrak dan bukan tenaga ini kan honor yang ada di lapangan. Nah, kita mensikapi seperti apa? Nah, salah satu-satunya cara adalah melalui outsourcing. Kami sudah ke BPKP waktu itu, Ketua, mohon arahan seperti apa? Ya, memang arahnya seperti itu. Penambahan tidak ada mungkin outsourcing. Outsourcing itu maka sekarang untuk gaji jukir memang sudah kita anggarkan untuk 100 dengan sesuai dengan pagu UMK. Ya, tidak sesuai dengan apa lah SHB kita sekarang 3.200.000. Sedangkan kalau outsourcing tentunya harus sesuai dengan UMK. Nah, kita lagi lakukan pergeseran anggaran di rekening yang sama. Nah, kita tambahkan di situ adalah gaji jukir, peningkatan, ada BPJS-nya segala macam termasuk fee bagi perusahaan outsourcing. Itu yang lagi kita lakukan pergeseran anggaran. Kemudian di akhir Januari selesai menurut BPKAD. Itu yang akan kita lempar ke pihak ketiga, artinya untuk 100 jukir ini kita serahkan ke pihak ketiga untuk mengatur
lokasi kita tetapkan untuk mengatur jukir-jukir ini kan udah dibawa ke kendali mereka. Semacam inilah tenaga cleaning service kan di bawah, artinya di pekerjaan. Itu yang nanti yang polanya itu non tunai, pakai Brizi, pakai QRIS-nya Bank Mandiri. Kita sudah komunikasi dan beberapa kali rapat dengan Bank Mandiri, fasilitasi oleh BPKAD dan dalam proses EPKS. Sekarang cuma kemarin terakhir kita juga mengajukan dispensasi, yang buat pengajuan dispensasi itu BPKAD ke Bank Indonesia, karena di situ kini kan termasuk UMKM kalau jatuhnya di bawah 100.000, karena masih kena pajak di situ, pajak 0,03 sampai 0,06%. Artinya sedangkan namanya retribusi kalau sudah seperti ini kan harus 100% masuk supaya dinolkan, sehingga tidak ada pengurangan 4.000 jadi sekian, 2.000 jadi sekian. Nah, itu yang kita lakukan lagi berproses juga sekarang untuk penggunaan QRIS-nya Bank Mandiri. Di samping tadi samping tadi yang tadi berlangganan yang sampaikan ketua juga, kita kan lagi buat desain stiker yang berbarcode dan berhologram untuk pengamanan. Kita ada koordinasi dengan Kominfo seperti apa barcode-nya supaya tidak dipalsukan, juga dengan percetakan hologramnya. Termasuklah yang tahunan yang kita titip sebenarnya numpang berjualan di Samsat. Samsat kan jelas kalau kegiatan mereka tidak kita ganggu, tapi kita numpang lah di kantor Samsat itu untuk menawarkan stiker berlangganan yang tahunan juga, seperti yang dilakukan di Jawa Timur ya. Memang mereka dengan penerapan seperti itu memang signifikan kenaikannya. Cuma kita tidak tahu juga biaya operasionalnya seperti apa, kan jukir juga harus digaji seperti itu kan oleh seperti itu. Tapi saya ingin menanyakan ini Pak Salim, ini kan ada dua ya, dari sisi juru parkirnya kan ada seragam, kemudian karcis yang kan nggak boleh lagi naik, dia masih karcis yang kan ada kecurigaan nanti muncul kebocoran lagi di sana. Kemudian dari sisi infrastruktur, apakah Dinas Perhubungan kesulitan? Karena ini kan rata-rata kan banyak jalan baru ini, jalan yang dilebarkan. Soal marka jalan dan rambu-rambu. Apakah ini kebetulan muncul kebijakan tarif parkir naik, sementara di sisi infrastruktur untuk kelengkapan seperti disampaikan Cak tadi belum siap juga gitu. Ya, memang kita secara bertahap juga pemenuhan infrastruktur tadi dalam untuk pelayanan seperti rambu, marka parkir. Memang tahun ini juga ada kita untuk pembuatan marka parkir itu. Cuma itu kan bertahap, tidak mungkin seluruh daerah, seluruh kota Batam kan. Salah satu contoh yang kita lakukan tahun ini di daerah Greenland yang sudah berambunya kan sudah ada tuh parkir sejajar, tapi nyatanya juga masih pakai miring. Nanti akan kita buat marka parkirnya sehingga memang tertata rapi kan. Dari dulu Pak Salim selalu pandangan miring masyarakat terhadap Dinas Perhubungan, terutama khusus soal parkir. Satu soal juru parkir liar, yang kemudian soal mafia parkir sehingga menyebabkan kebocoran sehingga target yang ditetapkan tidak pernah tercapai. Apa tanggapan Pak Salim? Memang banyak yang mungkin bukan rahasia apalagi lah masalah mungkin yang penguasa kawasan atau apa namanya. Tapi saya lebih kepada jukir-jukir liar. Jukir liar kita kategorikan dua lah. Jukir liar itu ada yang memang di bawah tanggung jawab kita sebenarnya pembinaannya. Salah satunya begini, lokasi itu resmi, jukirnya resmi, tapi dia melakukan pungutan di luar operasional misalnya. Misalnya jam 10 ke atas, itu sebenarnya udah masuk. Pungli juga ada masuk kategori liar. Ada juga memang lokasi itu tidak kita tetapkan sebagai lokasi parkir, dan orangnya pun kita tidak tahu dari mana, tidak berseragam, tidak punya badge, tidak punya identitas yang seperti yang kita keluarkan, yang muncul di beberapa lokasi. Nah, itu sebenarnya bukan di bawah kita, itu sudah ranahnya pidana lah ya, udah pungli seperti itu ya. Ada nggak pelatihan juru parkir ini Pak ya? Kalau secara langsung, cara melayani orang paling misalnya, kita di lapangan melalui Korlap, Korlap membawa beberapa jukir ini. Seperti itu yang kita lakukan. Kalau kita kumpulkan secara khusus belum pernah dilakukan. Memang pada saat turun lapangan itulah kita sampaikan edukasi kepada jukir bagaimana melayani supaya sopan. Jangan karena diserahkan ke Korlap itu Pak. Mungkin mereka kalau Pak Salim yang langsung bertemu dengan juru parkir akan beda hasilnya. Ya, pernah kita lakukan juga. Salah satu contohnya di Greenland. Sudah turun langsung kita. Tapi itu tadi pada saat kita datang. Tapi kenapa kok begini? Alasannya banyak.
Pertama masalah ini, masalah apa penataan parkir. Sudah tadinya di Girian itu kan kita larang parkir, tapi kan dari setelah penataan jalan ternyata GSB ruko-ruko yang itu tidak muat untuk menampung parkir-parkir, hanya muat untuk pemilik ruko saja, sehingga berseralah situ, dilarang parkir juga parkir ya. Maka pertimbangan daripada tidak ada potensi ya udah kita resmi, tapi kita tata, artinya penataannya supaya tidak mengganggu badan jalan yang sudah dilebarkan ya, kita coba jangan serong tapi sejajar kan gitu. Jadi alasannya kenapa masih serong? Ya kami di sini Pak, orang itu ke sana, jangkauan kami kami sini di sini. Banyak alasan memang. Tapi tegas saja di lapangan, tegas dalam pengertian apa? Beri pemahaman kepada masyarakat. Bapak di sini parkirnya sejajar, sini sudah nggak ada, tolong di lokasi lain yang memungkinkan. Tapi saya ingin menyampaikan ke Pak Salim, tadi pagi saya ketemu salah satu tukang parkir. Saya tanya, apakah kesulitan yang Anda alami setelah tarif parkir naik 2 kali lipat, 100%. Ternyata ada juga masyarakat yang tidak mau membayar sesuai ketentuan tarif parkir baru. Kemudian ada yang membayar dengan tarif lama. Itu seperti apa mengatasinya, Pak? Ya kan ada beberapa alasan masyarakat kenapa tidak mau bayar pada yang kita pantau. Pertama karena jukir tidak mau memberikan tiket atau karcis. Kita sudah sampaikan kepada kawan-kawan jukir melalui Korab juga bahwa hak masyarakat adalah menerima bukti atau memberikan karcis. Walaupun tidak diminta harus memberikan, apalagi tahap yang baru ini kan, ini tahap untuk memastikan apa betul naik, apa betul punya dasar, berarti masyarakat menuntut itu kan. Kemudian dari tiket-tiket yang lama kita sudah bertahap itu menarik, cuma mungkin masih ada yang tersisa di lokasi yang itu dimanfaatkan, sehingga misalnya dia parkir 4.000 dikasihnya tiket 2.000 tiket lama, padahal sudah tidak boleh lagi. Kalau itu sampai ke kita langsung saya suruh turun korabnya, dan langsung ada beberapa yang tadi pagi udah kita ambil yang masih sisa. Jadi bertahap kita lakukan apapun dari yang masyarakat sampaikan. Saya minta ke Cak Nur sebagai Ketua DPRD Kota Batam untuk menyampaikan ke masyarakat hal-hal yang terkait kenaikan tarif parkir ini. Apa yang ingin Mas sampaikan? Silakan. Ya, yang pertama bahwa Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi ini adalah untuk memberikan kepastian bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, supaya peraturan ini dipatuhi oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Untuk apa? Satu, memberikan kepastian hukum. Yang kedua adalah supaya ada manfaat, gitu. Ya, supaya yang ketiga lah untuk ini kan harus berlaku untuk semua. Jadi keadilannya itu bisa dirasakan oleh semua orang. Oleh karena itu harus disiapkan oleh pemerintah. Diperbaiki sistem tadi itu. Sistemnya diperbaiki, polanya diperbaiki, kemudian juru parkirnya diedukasi, dididik, sehingga pelayanannya bisa dinikmati, dirasakan oleh masyarakat. Ya kan? Nah, terus dioptimalkan sarana prasarana yang ada di Kota Batam itu, sehingga kenaikan yang 100% ini berbanding lurus dengan pendapatan. Nah, untuk apa? Anggaran kita yang bersumber dari retribusi dan pajak Kota Batam ini toh akan dikembalikan kepada masyarakat kita. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memberikan sosialisasi atas perda ini, biar masyarakat khalayak umum mengetahui. Nah, kenapa terjadi di tengah masyarakat kita ada yang tahu, ada yang belum tahu, gitu kan? Karena apa? Sosialisasinya ya harus diperbanyak sehingga dipahamin. Tapi di sisi yang lain,
sampai saat ini saya minta pemerintah melalui Mas Salim, nah apa yang menjadi persyaratan komitmen antara kesepakatan antara DPRD dan pemerintah itu harus segera dipenuhi. Kalau ini tidak dipenuhi, saya pastikan pendapatan tidak akan pernah tercapai dan masyarakat tidak akan pernah merasa telayani dengan baik. Nah, saya selaku pengawas, apalagi ada juga komitmen ini 3 bulan. Beliau juga yang menawarkan. 3 bulan ini kalau sampai tidak tercapai pelayanannya, terus masyarakatnya tidak merasa mendapatkan pelayanan, terus pendapatan tidak tercapai, terus sarana prasarana tadi yang tidak dipenuhi, itu mereka minta dievaluasi sama kita. Loh gitu loh, itu Mas. Loh saya kan loh ini temen apa tuh, gitu loh. Oprah loh, bener Mas, saya cukup keras juga sama beliau, sama pemerintah itu. 10 tahun Mas saya tidak mau, tidak mau menaikkan, perbaiki, siapkan terlebih dahulu gitu. Gitu ya. Padahal potensi Mas, potensi dari pendapatan dari parkir sangat-sangat besar. Dan saya yakin masyarakat tidak keberatan sepanjang pelayanan. Iya, pelayanan, ya kan, dan cara pemungutan uangnya itu transparan, terbuka, dan langsung masuk ke kas daerah. Loh, saya tidak ngomong wah ini bocornya karena ada permen, saya nggak bicara itu Mas ya. Tetapi langkah baiknya kalau ini diperbaiki. Ya karena saya berani memastikan, berani saya bandingkan dengan daerah lain yang sudah menggunakan sistem ini, pendapatannya berlipat-lipat gitu loh. Iya. Nah, bahkan kalau kita mau menggaji juru parkir kita digaji oleh pemerintah dengan UMK, itu aja masih bisa dan sisanya masih banyak kalau dari kajian itu gitu loh. Iya kan? Nah gitu. Nah ini kan untuk kebaikan gitu Mas. Gitu. Sekarang mungkin Pak Salim, apa yang ingin Bapak sampaikan, terutama ke 600 juru parkir yang jadi andalan Bapak untuk meningkatkan PAD untuk kepentingan masyarakat Batam. Ya, saya kira kata kuncinya adalah sesuai dengan apa yang disampaikan masyarakat adalah terkait dengan peningkatan pelayanan, terutama dari sisi, kalau dari sisi infrastruktur kita memang bertahap sesuai kemampuan anggaran. Berapa yang kita anggaran akan kita bangun kan begitu. Tapi dari segi SDM-nya itu memang ya kita kan selalu melakukan edukasi kepada kawan-kawan kita jukir. Ya tolonglah apa yang jadi keluhan masyarakat selama ini yang dikeluhkan jukirnya kurang ramah, tidak memberikan pelayanan yang baik di lapangan, dari segi penampilan yang kurang menarik begitu ya. Ya tolong itu dirubah lah, sama-sama punya komitmen. Artinya kalau hanya kami yang terus berjibaku tanpa dia juga kan susah juga kita. Artinya ya mohonlah kita tetap didukung. Di samping komitmen kita di jajaran UPT Parkir itu memang sudah berkomitmen semua untuk melaksanakan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya seperti itu. Kalau untuk masyarakat seperti apa Pak? Yang masih ada keluhan-keluhan yang soal karcis, yang soal intinya begini, ini kan saya sampaikan kawan-kawan bahwa kita ini sekarang sedang menjadi fokus perhatian oleh semuanya, terutama masyarakat yang kita layani. Maka kita sampaikan apapun keluhan dari masyarakat itu adalah rangka perbaikan. Kita harus kita tanggapi, harus kita tindak lanjuti di lapangan dan maka kita diperbaikan peningkatan layanan. Ya, kita berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi. Bahkan saat ini nomor HP saya itu jadi call center dan jadi semacam ini WA untuk pengaduan gitu. Saya buka memang pada saat di media ini HP saya bilang. Jadi apapun yang masuk langsung saya koordinasikan sama jajaran. Saya khawatir nanti kalau hanya nyampai ke Korlap, hanya nyampai ke kepala PT mungkin tidak sampai ke saya eksekusinya agak lambat. Tapi kalau ada kita yang langsung tahu, kita langsung eksekusi. Salah satu berapa masalah karcis yang barcode-nya begitu di barcode katanya kok muncul iklan, mari nonton dan sebagainya. Iya.
itu di radio, saya bilang tolong kasih nomor saya atau minta nomor beliau. Ya, ya. Dan ternyata nomornya dikasih, kami datangi, kami buktikan, ternyata salah scan ya. Ini memang dikhawatirkan itu takut palsu sebagaimana. Maka kita buktikan sama-sama, kalau itu salah ya kita perbaiki seperti itu. Ternyata itu banyaklah yang sudah kita berusaha untuk itu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya kita sangat berterima kasih juga untuk perjuangan ke depan. Baik, Pak Cak Nur, Pak Nuryanto, Ketua DPRD, kemudian Pak Salim. Demikian saudara obrolan kami soal tarif parkir yang menjadi kontroversi dalam 10 hari terakhir di masyarakat Kota Batam. Tapi percayalah, semua ini dilakukan untuk kebaikan dan kemajuan Kota Batam. Dan pada para juru parkir tetap bersemangat. Saya teringat Pak Salim, Cak Nur, ada satu istilah yang sering jadi anekdot tentang tukang parkir itu, bahwa tilulah tukang parkir karena mereka walaupun mengelola banyak mobil mewah, tapi mereka sadar itu hanya titipan. Ya, demikian Cak Nur, sekali lagi terima kasih Pak Salim. Mudah-mudahan perbincangan ini menjadi masukan yang berharga untuk masyarakat kita. Lagi terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, Mas. Ya, saudara, saya akhiri perbincangan ini dan ikuti terus Sokrates Talk.